Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Mensani Hardianti dengan NIM 2310059 kelas 2B Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang sektor unggulan pariwisata di Nusa Tenggara Timur? Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali potensi wisata yang luar biasa dan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai sektor unggulan pariwisata. Berikut adalah beberapa pendapat saya tentang sektor unggulan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, potensi yang sangat luar biasa. Keindahan alam NTT. NTT terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, seperti pantai yang indah, pulau-pulau kecil yang eksotis, bukit dan gunung yang menawan, dan tanam nasional yang kaya akan flora dan fauna. Kekayaan budaya. NTT memiliki budaya yang unik dan beragam dengan berbagai suku dan bangsa tradisi yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi daya tarik wisata yang menarik bagi wisata yang ingin merasakan pengalaman budaya yang autentik. Beberapa sektor unggulan Pulau Rote. Pulau Rote adalah pulau kecil yang terkenal dengan ombaknya yang besar yang menjadikannya tempat yang ideal untuk berselancar. Tantangan dan peluang. Meskipun memiliki potensi yang besar, sektor pariwisata unggul di NTT masih menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, yang terbatas, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Namun, dengan komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang unggul di Indonesia. Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi panutan berkembangnya pariwisata NTT? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah beberapa faktor utama. Yang pertama, keindahan alam. NTT memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk pantai yang indah, pulau-pulau kecil yang eksotis, bukit-bukit dan gunung yang menarik, dan tanam nasional yang kaya akan flora dan fauna. Keindahan ini dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang kedua, kekayaan budaya. NTT memiliki budaya yang unik dan beragam dengan berbagai suku, bangsa, dan tradisi yang berbeda. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengalami pengalaman budaya autentik. Kesimpulannya, perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari daya tarik wisata yang unik dan beragam hingga faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, akan mengembangkan strategi yang tepat. NTT dapat menjadi destinasi wisata yang semakin diminat oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam menyiapkan kondisi pariwisata di Nusa Tenggara Timur melibatkan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan sektor pariwisata di daerah tersebut. Berikut adalah langkah dan kebijakan yang diambil. Yang pertama, pengembangan destinasi pariwisata unggulan. Pemerintah telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Berbagai infrastruktur dan fasilitas mendukung pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya terus dikembang, termasuk bandara, pelabuhan, dan jalan raya. Yang kedua, promosi pariwisata. Berbagai upaya promosi baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan untuk menarik wisatawan ke NTT. Ini termasuk partisipasi dalam pemeran pariwisata internasional, kampanye promosi di program pemasaran yang integrasi. Baik, yang keempat, hubungan antara sosial, budaya, dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur saling berkaitan dan saling mendukung, menciptakan dinamika yang kompleks namun bermanfaat bagi pengembangan daerah. Berikut beberapa aspek utama di hubungan ini. Yang pertama, pelestarian dan promosi budaya.
Pariwisata di NTT seringkali berfokus pada kekayaan budaya lokal seperti adat istiadat, tarian tradisional, musik, dan kerajinan tangan. Hal ini mendorong pelestarian budaya karena budaya setempat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Promosi budaya ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pengembangan masyarakat terhadap warisan budaya mereka sendiri. Baik, yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pariwisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pekerjaan di sekitar pariwisata seperti memandu wisata, pengelolaan homestay, penjual survei, dan penyediaan jasa transportasi. Secara keseluruhan, hubungan antara nasional, sosial, budaya, dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur bersifat simbiotik, di mana setiap aspek saling mendukung dan memperkaya. Penting bagi pengelola pariwisata dan pemerintah untuk pengelolaan hubungan ini dengan bijak agar dapat bermanfaat. Kelima, jika saya diberi kesempatan untuk mengembangkan suatu pariwisata, langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian awal dan perencanaan. Riset dan analisis, melakukan penelitian menyeluruh tentang potensi wisata daerah termasuk aset budaya, alam, dan sejarah, analisis SWOT. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan, mengadakan diskusi dengan pemerintah daerah, komunikasi lokal, pelaku bisnis, dan pakar pariwisata untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang kedua itu pengembangan destinasi, peningkatan infrastruktur, membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses telekomunikasi untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Fasilitas pariwisata, membangun fasilitas pendukung seperti pusat informasi wisata, akomodasi yang sesuai dengan berbagai pasar, restoran, dan fasilitas kesehatan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.